You ada reti pasang bendera ke tak? Reti pasang bang? Ha? Ha? Ni apa punya alasan ni? You orang mana bang? You orang Malaysia. You orang Malaysia. You tak reti pasang bendera. Bang, Tara reti pasang jangan pasang. Baru betul bendera pun tak reti pasang. Bagi alasan budak Bangla pasang. Ni apa benda ni? Tara reti pasang tak mau pasang lah. Banyak pula kes bendera terbalik, bendera tak betul. Kronologinya kalau kita nak ulang balik, 3 Ogos insiden di sekolah di SJKC Chung Hua, Port Dickson. Bendera Malaysia dipasang secara terbalik di kawasan sekolah. Pihak sekolah segera membetulkan kedudukan bendera setelah dimaklumkan. 9 Ogos insiden di Pulau Pinang pula. Seorang pemilik kedai perkakasan didakwa mengibarkan jalur gemilang secara terbalik. Yang buat itu datang daripada seseorang kaum, dan kita tengok komen-komen tertentu dia menjurus kepada itu. Tahap kemarahannya tidak asing ataupun tidak lari 100% daripada sentimen kaum itu. Okey, saya setuju. Pokok pangkalnya isu bendera ni penting. Ya, saya tak nak meremehkan isu ni kepada isu perkauman. Isu pokok pangkal, isu bendera Malaysia sebagai simbol negara kita mesti diambil serius, dan memang ada undang-undang pun tentang perkara ini. Dan kalau ada sesiapa yang dengan sengaja mencemarkan bendera ataupun terbalikkan bendera ataupun menggunakan bendera dalam keadaan yang tidak betul, harus diambil tindakan. Okey, basic itu memang penting, dan saya harap dan saya merayu kepada orang ramai yang nak kibar bendera Malaysia sempena dengan bulan kemerdekaan ini. Kibarlah bendera itu dengan betul, ya. Bukan susah sangat pun. Bendera Malaysia ni kalau terbalik, dia nampak sangat terbalik. Ada bendera negara yang kalau terbalik pun dia nampak sama, tapi negara Malaysia ni bendera kita dia hanya satu, dia only one way je, dia tak boleh the other way. It's very obvious. So bila dah kibar kan, tengoklah bendera tu, tengok ke atas, tengok okey bendera tu dikibar dengan betul. Bukan susah sangat, ya, dan bukan rocket science. So satu, kibar dengan betul, ya. Adalah subtext lah. Subtext ni memang isu ni memang type M versus type C lah. So itu sih. Bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan, dan tidak hanya masyarakat Indonesia saja yang merayakan hari kemerdekaan di bulan Agustus. Masyarakat negeri Malaides pun sama, turut merayakan hari kemerdekaan negaranya di bulan Agustus. Namun entah mengapa masyarakat negeri Malaides masih sibuk dengan permasalahan terbaliknya bendera negara, yang katanya dilakukan oleh oknum dari salah satu kaum, sehingga menyebabkan perselisihan antar kaum. Memang kaum Cina Malaides, atau warga Malaides yang keturunan Cina, terkadang berbuat hal-hal yang nyeleneh terhadap lambang negara Malaides. Ada yang mencetak dalam sebuah media berita secara tidak sempurna, yang tidak menampilkan bulan sabit. Bahkan yang baru-baru ini terjadi, pemasangan bendera negeri Malaides dilakukan secara terbalik. Sehingga membuat masyarakat negeri Malaides beramai-ramai tampil turun ke jalan, untuk menyuarakan agar tidak ada lagi yang sampai melecehkan bendera Malaides, sebagai lambang negara Malaides. Semua hal itu tidaklah terjadi pada warga Indonesia yang berketurunan Cina atau Tionghoa. Para warga Indonesia yang beretnis Tionghoa, sangat tahu dan peduli terhadap bendera merah putih sebagai lambang negara, yang harus dihormati oleh setiap warga negara Indonesia, dimanapun ia berada. Bahkan warga negara Tiongkok atau China, yang dahulunya adalah warga negara Indonesia yang beretnis keturunan Tionghoa, sangat tahu dan peduli terhadap bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia. Dan masih memiliki rasa hormat kepada bendera negara, tempat di mana dahulu mereka lahir dan dibesarkan. Dan inilah buktinya, keseruan dan keceriaan yang ditampilkan oleh channel Rudy Chen, di saat perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di KBRI Beijing, Tiongkok. Selamat pagi dari Beijing, Tiongkok. Hari ini 17 Agustus 2025, Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Dan sekarang aku lagi di KBRI Beijing, mau ikut upacara pengibaran bendera di sini. Dan sekarang sudah cukup ramai, sekarang jam 7:30 pagi ya.
Dan hari ini bakal seru banget. Selain upacara pengibaran bendera, bakal ada Gempita Merdeka Indonesian Fair. Jadi ikutin keseruan vlog hari ini. Di sini ada yang ketemu lagi, Bu. Ibu Taipi, ya. Bener nggak? Bener. Dari Jawa Timur. Dari Malang. Malang ya. Ketemu lagi, udah 2 tahun nggak ketemu. Iya. Ya, saya Rudi. Ya, Medan. Ibu dari mana? Lahir di Jakarta. Kuichiao juga ya? Kuichiao. Oh, sehat ya, Bu? Ibu ini tiap tahun hadir loh. Menyentuh lah ya. Iya. Keren nih. Udah umur 83. 85. Sehat. Keren Ibu ini. Kalau Ibu udah umur berapa? 87. Udah 87. Keren. Dan ini juga banyak sekali rombongan Kuichiao ya. Jadi warga negara Tiongkok yang dulu lahir di Indonesia, sekarang udah jadi warga negara Tiongkok. Dan ini semua adik-adik mahasiswa kita di Beijing. Halo. Ini sekolah di mana nih? Kuliah di mana? Tsinghua. Dari Changchun. Oh, jauh sekali dari Changchun ke sini. Hari ini ada yang mau perform? Ya, kita bukan. Ada lagi. Perform apa hari ini? Tortor like. Oh, tari tortor, mewakili Sumatera Utara. Soalnya dari Medan ya. Keren nih. Horas. Setelah upacara selesai, dilanjutkan dengan menyanyikan beberapa lagu nasional Indonesia oleh para hadirin. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, berisi, Raja Belanda. Memuja pulaunya dan indah renang tanah airku Indonesia. Merdeka! 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 Nah, ini dengan anggota Paskibra kita hari ini keren-keren, mahasiswa Indonesia di Beijing. Halo semuanya.
Oh, keren banget hari ini performnya, penampilannya. Latihan sudah berapa lama? 5 minggu, 12 kali. 12 kali, 5 minggu. Dan dengan Laras yang tadi bawa bendera ya? Iya, aku yang bawa paki. Rasanya gimana? Awalnya deg-degan kan, soalnya ternyata yang ikut ini rame banget yang ikut upacara. Tapi untungnya hari ini cuacanya terang, terus kita semua moodnya juga happy, jadi lancar. Ini pertama kalinya ya? Iya. Oh, pertama kali keren. Terus dengan Grace tadi yang mengibarkan bendera, Iya. rasanya gimana? Deg-degan? Deg-degan sih, takut ketarik pas benderanya dibentangkan. Tapi lancar ya? Grace kuliah di mana? Di BIT. Di IT. Kalau Laras di Aku di BNU. BNU. Terus dengan komandannya Andrew. Iya. Wah, keren nih komandan. Ini pertama kalinya juga ikut Paskibra. Tahun lalu aku ikut, tapi aku jadi anggota doang. Pastinya sih deg-degan banget sih, tapi untung tadi kita berjalan lancar dan semuanya kita bergerak sebagai satu kesatu. Oke. Keren. Andrew kuliah di mana? Aku sekarang kuliah di Tsinghua University. Oh, Tsinghua University, mantap. Ini ada pesan di HUT RI ke-80 dari adik-adik mahasiswa kita. Harapan dan pesannya. Ya. Nih, Jonathan, harapan dan pesannya apa? Harapan dan pesannya Ya. untuk harapannya semoga untuk yang HUT RI yang ke-80 ini kan, Yap. semoga Indonesia semakin solid, semakin menuju ke Indonesia emas nanti di tahun 2000 berapa? 45. Semangat terus untuk Indonesia. Ya itu aja sih. Oke. Satu orang lagi ya, dari Dito gimana harapan dan pesannya? Harapannya semoga Indonesia sama kurang lebih makin maju, generasi emas juga. Kayak Indonesia rukun terus, aman terus, Ya. berjaya lah. Kontribusi mahasiswa apa nih? Kita kalau sekarang ya mungkin kita belajar yang baik supaya Bawa bawa ilmu ilmu ke ke Indonesia. Indonesia. Oke, keren. Ada yang mau ditambahkan nih? Siapa nih? Oke, suksesnya. Siap, boy. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Merdeka! Mantap nih. Mantap nih Pak, tadi kita udah pengibaran bendera. Betul. Hari ini Bapak memakai kostum apa nih? Boleh diperkenalkan? Ini saya memakai kostum yang berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara. Kan ibu saya berasal dari Minahasa. Jadi hari ini saya memakai kostum asal ibu saya. Keren banget dan hari Keren ya? ini ramai sekali ya. Ramai Saya lihat ya? pagi untuk kenaikan bendera sangat ramai, belum siang nanti. Tadi pagi yang hadir tentunya masyarakat Indonesia yang ada di sini, KBRI, tamu-tamu dari Jakarta, ada dari Ya. PPIP Bandung dan dari Jakarta. Begitu juga teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang duluan pulang ke Ya. sini. Dan tentunya saya sudah sebutkan tadi mahasiswa-mahasiswa termasuk mahasiswa-mahasiswa Papua. Jadi meriah tadi. Dan Paskibra luar biasa. Ya, luar biasa tadi penampilan dari mahasiswa kita. Dan ini ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, Pak. Betul. Ada pesan yang ingin disampaikan dan harapan dari Bapak Dubes sendiri. Tentunya sesuai tema kita hari ini, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Inilah kita mau mendapatkan momentum untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dan tahun ini juga bertepatan dengan 75 tahun penggalangan hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok. Betul. Pas Mungkin 75 tahun hubungan. ada highlight yang bisa kita kembangkan lagi dari kerjasama kedua negara. Oh, banyak kerjasama yang telah kita laksanakan, tentunya di bidang kerjasama ekonomi, perdagangan, tourism, people to people, termasuk di dalamnya pendidikan. Ini yang akan kita galang bersama untuk tentunya ikut berkontribusi pada saat kita menuju Indonesia Emas 2040. Belum lagi jumlah mahasiswa Indonesia yang semakin banyak di Tiongkok saat ini. Oke, semoga mahasiswa-mahasiswa yang studi di sini kemudian hari bisa berkontribusi juga buat kemajuan Indonesia Betul, itu yang sangat saya menuju harapkan. Indonesia Emas 2045. Kita hanya 20 tahun loh dari sekarang. Iya. Kita masih hadir, kita masih ada nanti. Iya benar. Menyaksikan Indonesia. Mudah-mudahan. Terima kasih Pak Dubes. Terima kasih. Dan ini banyak sekali stand-stand di sini yang menjajakan produk Indonesia. Salah satunya ini. Halo. Ini produk apa aja nih semuanya? Batik dong. Handmade semuanya. Yang ini handmade home base hobby di rumah. Oh, keren nih. Dan ini ada juga produk dari Papua nih, keren nih. Ini produk apa nih? Sih. Sagu lisius, sagu yang delicious, healthy delicious tuh. Yang seperti apa? Coba kita lihat. Kita lihat. Yo. Nah, ini. Mari sini Pak. Ini cemilan atau gimana nih? Ini yang kita baru launching ini sagu instant noodle. Ini belum pernah ada ya. Oh, oke. Nah, cuma ada di KBRI nih hari Jadi ini. mie-nya terbuat dari sagu gitu. Betul, Oke. minyak semua dari sagu. Dan kita ini hari ini kita launching di sini. Dan ini yang sudah
established, sudah jual di Jakarta. Oke, di aneka Indonesia mie ya. juga ya, pasta ya? Ini pasta. Dari Ini sagu. Betul, dan kita sebagai pionir dan pelopor. Dan ini sagunya dari Papua semuanya ya? Betul, ini kita bisa lihat tuh. 100% sagu Papua. Oke, ini mendukung ekonomi di Papua juga. Iya, karena ini kan kearifan lokal Ya. yang jarang sekali. Ini Ini- ada keripiknya juga. Oh, keripik sagu, Iya, sagu ini chips ya. sagu chip. Ayo, Kita coba aja. cobain. Iya. Ini rasa apa nih sih? Ini rasa ayam bakar. Kita cobain nih, sagu chips rasa ayam bakar. Iya. Ya, gimana rasanya? Unik ya. Tadi ini cemilan sehat karena Iya. kan dia gluten free. Ya, cemilan sehat tapi enak gitu ya. Iya. Nah, Oke. sekarang harus dicoba nih. Ini apa lagi nih? Ini dari Oh, pohon ini sagu. Oke, oke. Sagu oke. itu adalah pohon yang tumbuh di hutan Papua, tidak ditanam. Oke. Tumbuh liar di hutan. Ini cobain. Ini terbuat dari sagu, minyak. Tapi ini cita rasa China, soalnya mau dipasarkan di China sini kan. Minyak impor dari Indonesia, terus kemasannya di sini. Pengemasannya di sini. Ini rasa suanlapen. Jadi asam pedas gitu. Teksturnya ya. Ya, kalau suanlapen di sini dia pakai tepung ubi ya, Iya, di sini ubi. Kalau di sini benar-benar pakai tepung sagu. Kearifan lokal Indonesia dicampur cita rasa Tiongkok. perpaduan yang harmonis cita rasa. Nah, bagaimana rasanya, Pak Rudi? Asam seger gitu ya. Ada sedikit pedas juga. Kenyal, minyak kenyal. Kenyal ya, unik ya. Iya. Beda kan sama ubi. Ya beda, dia lebih kenyal dari ubi lagi. Betul, lebih kenyal lagi. Ini warnanya transparan gitu nah. Dan ini low GI, gluten free. Di Indonesia ada dijual nggak? Baru di China ya. Oh, ini. memang mau dipasarkan ke China Iya, aja. ini rasa ini baru dapat di China. Dan ini dalamnya ada kulit tahu juga ya. Yang di Indonesia cuma bisa ngiler sekarang, belum dipasarkan di Indonesia. Dan ini ada produk kerupuk udang dari Indonesia juga. Halo Pak, ini produk kerupuk udang dari mana ini Pak? Dari Sidoarjo. Sidoarjo, Jawa Timur. Asli ya Sidoarjo. Ini baru mau masuk ke pasar China atau gimana? Ya, baru mau masuk. Oke. Expand ke China. Sebelumnya udah sempat ke negara lain? Ke Amerika, Hmm. Australia, Jepang, Korea sudah. Oke. Amerika. Amerika udah ada juga. 30 tahun dari Amerika. Antusias orang sana gimana? Bagus sekali. Bagus sekali ya. Sekarang waktunya ke China. Orang China sini, saya pernah kasih teman saya nyobain kerupuk udang Indonesia, pada doyan semuanya. Iya, pada doyan. Ini kerupuk udangnya ini. Ya, kerupuk udang. Oke. Kita udang asli, daging aja, tanpa ekor, tanpa kepala, tanpa kulit. Oke, daging Dari asli. benar dagingnya. Ini yang kita sudah lama ikon kita, ekspor ke Amerika. Komodo ya? Komodo, ke Australia, Jepang, Korea. Ini para pejuang yang mempromosikan produk Indonesia ke luar negeri ya. Yes. Ini banyak nih. Ini cobain kerupuk udangnya ya, baru digoreng. Ya kerupuk udangnya rapuh banget, nggak terlalu tebal juga ya. Rasa udangnya berasa banget. Rasanya manis, gurih gitu. Dan di sini ada angkringan by Nom Nom, aneka jajanan Indonesia juga. Ada batagor, tahu isi, cireng, lapis sagu, es merah putih. Sate. Kuenya juga ada. Kue ada sebelah sana. Sate. Udah siapin berapa tusuk nih satenya? 80. Loh, salah ya, ulang tahunnya Indonesia. 8.000 kali. Ya, ada sekitar segitulah. 8.000 tusuk. Sekitar itu. Wah, keren. Semoga kejual habis. Habis pasti ini. Amin. Semangat bakat-bakarnya. Amin. Siap. Nah ini sekarang udah jam 10:40 dan orang-orang sudah mulai berdatangan, udah ramai banget, udah pada ngantri ini di sini. Nah, semuanya harus registrasi dulu. Hari ini totalnya lebih dari 6.000 orang yang sudah registrasi. Dan acaranya akan berlangsung sampai malam nanti, jam 7 malam. Halo Bu Ella. Halo. Semangat jualannya hari ini. Mau cobain somai. Hari ini jualan apa? Siomay. Dari Solo tuh ada pastel. Banyak ya jualannya hari ini. Semoga laris ya Bu. Ya, habis. Yang habis. Ini kerupuk dari kampung nih. Kerupuk kampung. Rambak. Dari Padang nih. Dari Jawa. Oh dari Jawa. Rambak. Ini enak sekali.
Tuh ada arem-arem lagi ya. Pastel Solas. Ini udah mau dimulai acaranya, udah rame banget. Traditional and modern music, contemporary Indonesian cuisine. Indonesia Fair 2025 dimulai dengan penampilan dari Sanggar Tari Ingte yang membawakan tari Warak Dukder asal Jawa Tengah. Sanggar Tari Ingte beranggotakan generasi kedua dan ketiga yang lahir dan besar di Indonesia sebelum kembali ke Tiongkok akibat gejolak politik di Indonesia pada tahun 1960-an. Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Tiongkok cabang Bandung yang khusus berangkat dari Indonesia ke Beijing juga turut meramaikan perayaan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penampilan alat musik angklung. Saya sebagai Sekretaris PPIT Jawa Barat, karena kita akan mengikuti HUT 80 tahun RI di KBRI Beijing, maka kita semua sedia latihan khusus angklung, karena angklung adalah alat-alat seni yang terutama di Jawa Barat. Nah, ini yang membawakan untuk ke Beijing pertama kali. Biasanya angklung itu hanya ada di Jawa Barat, karena angklung itu khusus seni budaya Jawa Barat, yang mereka tuh semua jarang pernah lihat. Maka itu kayaknya Dubes itu sangat tertarik juga dengan angklungnya. Ya. Nah, ini ada satu pertanyaan, Bu. PPIT ini organisasi apa sih dan berdirinya sejak kapan? PPI itu adalah PPIT singkatan dari Perhimpunan Persahabatan Indonesia Tiongkok yang dilahirkan tahun 1955 setelah Konferensi Asia Afrika, di mana Perdana Menteri Zhou Enlai dan Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo setelah Konferensi Asia Afrika, mereka berinisiatif membentuk Persahabatan Indonesia Tiongkok dengan misi persatuan, persahabatan, kolaborasi, dan kerjasama yang akan kita kembangkan di PPIT, menjalin hubungan antara Indonesia dan Tiongkok melalui 4 pilar ini, supaya rakyat Indonesia dan rakyat Tiongkok bisa sama-sama memperjuangkan kesejahteraan mereka masing-masing. Itulah keseruan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di KBRI Beijing, Tiongkok, yang diselenggarakan oleh para warga Indonesia yang bertugas di KBRI Beijing, serta banyak dihadiri oleh para warga Indonesia yang beretnis Tionghoa. Bahkan dihadiri oleh para warga negara Tiongkok yang dahulunya pernah menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Sebab dahulu mereka lahir dan dibesarkan di Indonesia, sehingga mereka masih setia, serta menghormati negara tanah kelahirannya, yaitu Indonesia. Bahkan para mahasiswa di sana, meskipun mereka beretnis Tionghoa atau China, tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan dan keberagaman, serta yang lainnya, yang dimiliki Indonesia. Dan memiliki keinginan kelak akan memberikan kontribusi untuk membangun negara Indonesia seusai menempuh pendidikan. Yang semua itu tidak akan pernah terjadi pada negara tetangga, yaitu negeri Malaides. Karena mayoritas masyarakat negeri Malaides, masih sibuk meributkan hal perkauman, yang diwariskan oleh penjajahnya. Bahkan masih sibuk mencari identitas jati diri negara untuk para warga Malaides. Negeri Malaides masih sibuk dengan persoalan bahasa kenegaraan, adat budaya dan tradisi, serta yang lainnya. Dan juga, mereka masih selalu meributkan bendera kenegaraannya, yang katanya sebagai lambang negara, namun selalu saja terlecehkan oleh warga negaranya sendiri. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.